Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today I want to tell you about one capture in chemistry level 11. This is about hydrocarbon, tentang hidrokarbon. There are 4 content in this capture. The first is carbon compound, the second is hydrocarbon consists of alkane, alkane and alkene, and then the third is reaction, and the fourth is isomer. Jadi akan ada 4 subbab yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah senyawa karbon, yang kedua adalah hidrokarbon terdiri dari alkan, alken, dan alkuna. Kemudian yang ketiga adalah reaksi, dan yang keempat adalah isomer. Kemudian kita masuk kepada the first content, it is about carbon compound atau senyawa karbon. Nah, sebelum kita masuk ke senyawa karbon, kita perhatikan dulu tentang karakteristik dari atom karbon. Silakan bisa dicek di SPU-nya masing-masing. Di manakah letak atom karbon? Kita lihat ya, ada di sini. Nah, kemudian jadi bisa kita perhatikan bersama-sama, atom C itu berada di grup 4A. Kemudian pada periode 2, nah, berapa jumlah nomor atomnya? Bisa kalian lihat itu ada jumlah di bagian atas ya. Itu adalah nomor atom. Nomor atom dari atom C adalah 6. Nah, kemudian bagaimana dari konfigurasi atomnya, konfigurasi elektronnya? Kita tahu ya bahwa nomor atom itu adalah sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi dari jumlah 6 ini maka kita konfigurasikan. Oke, masih ingat ya berarti ya? Berarti 6 itu berarti konfigurasinya sama dengan 1s2, 2s2 dan 2p2. Bisa kalian lihat ya, perhatikan di slide. Nah, 1s2, 2s2 dan 2p6. Jumlahnya ada 6 elektron. Kemudian berapa jumlah elektron valensinya? Nah, elektron valensi atau valens elektron itu diambil dari elektron pada kulit yang paling luar. Kulit yang paling luar yang mana? Kulit yang paling luar adalah 2s, 2p. Berarti berapa jumlah elektronnya? Bisa dihitung ya. 2 tambah 2, berarti sama dengan 4. Seperti itu. Nah, dari jumlah valens elektron 4, maka bagaimana struktur Lewisnya? How about the Lewis structure of carbon atom? Nah, kita bisa gambarkan ini ya di samping. Di sini ada atom C. Kemudian karena mempunyai 4 elektron valensi, kita gambarkan 4 titik. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, apakah atom karbon ini stabil? Ada yang bisa menjawab? Stabil atau belum ini atom karbonnya? Ya, betul ya, ternyata ini belum stabil. Jadi, suatu atom itu dikatakan stabil, suatu senyawa dikatakan stabil apabila mereka memenuhi aturan oktet ataupun duplet. Masih ingat yang itu kelas 10 kalian pelajari ya. Jadi duplet itu berlaku untuk hidrogen dengan 2 elektron, kemudian kalau oktet itu sebagai atom yang lain itu berarti memiliki 8 elektron seperti gas mulia atau nozzle gas. Jadi atom C ini belum stabil. Jadi dia kurang berapa elektron kalau dia ingin stabil? Ya, kurang 4. Nah, karena kurang 4 maka dia akan mencoba untuk berikatan dengan unsur yang lain. Kita perhatikan di slide selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat ini ya. Jadi atom C yang tadi kita lihat memiliki 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Nah, karena semua akan cenderung untuk membentuk senyawa stabil, maka akan berikatan dengan H. H ini memiliki 1 elektron valensi. Jadi akan bergabung, akan berikatan gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan yang terbentuk antara C dan H, atom C dan atom hidrogen ini disebut sebagai covalent bond. Apa itu covalent bond? Ya, elektron yang ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersama. Seperti itu. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur lainnya, khususnya non-metal atau non-logam seperti H, O, N, S, dan unsur halogen F, Cl, Br, dan I. Seperti itu. Atau bisa kalian ingat nih ya, kunci utamanya. Jadi karbon itu harus memiliki 4 tangan.
Nah, nanti kita gunakan ini di slide-slide selanjutnya. Nah, ingat ya, karbon itu harus memiliki 4 tangan. Nah, bisa kita lihat ini. Ada 2 contoh. Nah, masing-masing atom C, perhatikan. Yang dimasukkan 4 tangan tuh ini. 1, 2, 3, 4. Atom C ini memiliki 4 tangan. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini juga, dan seterusnya. Masing-masing atom C harus memiliki 4 tangan. Kemudian gimana Miss, kok ini ada yang beda kayak gini? Nah, perhatikan, ini juga 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi semua atom C harus memiliki 4 tangan. Seperti itu. Cukup jelas? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke subbab kedua, the position of carbon atom in carbon chain. Jadi posisi atom karbon di rantai karbon. Nah, ini nanti ada 4 jenis. Yang pertama adalah primary carbon atom. Jadi kalau primer, kita sebut sebagai primer ya ini ya. Di atom C ini berikatan dengan atom C yang lain. Ini adalah primer. Kemudian secondary carbon atom, berarti atom C berikatan dengan 2 atom C yang lain. Kemudian tersier, berarti atom C berikatan dengan 3 atom C yang lain. Kemudian quaternary, berarti atom C itu berikatan dengan 4 atom C yang lain. Nah, bagaimana Miss ini? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama mana yang termasuk atom karbon primer, sekunder, tersier maupun kuartener. Oke, ini coba perhatikan atom C yang ini. Disebut apakah ini? Oke, pasti ada yang menjawab kuartener, ada yang menjawab tersier, ada yang menjawab sekunder atau menjawab primer. Nah, jawaban yang benar, atom C ini adalah atom karbon primer. Ingat ya, kenapa primer? Karena atom C ini mengikat 1 atom C yang lain, hanya ini. Sampingnya ini ya. Nah, ini. Jadi bukan dilihat dari atom H, tapi atom C-nya saja. Biasanya sering terjebaknya di sini. Ini disebut primer karena mengikat hanya 3, bukan. Kita bukan melihatnya dari H, atom H, tapi kita melihat dari atom karbon. Jadi ini adalah primer. Ini apa? Nah, ini mengikat 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah tersier. Yang bawahnya ini tadi ya sama, ini primer karena mengikat 1 yang ini sekunder. Kenapa sekunder? Karena dia mengikat 2 atom karbon. Yang mana? Ini mengikat yang ini dan ini. Nah, kemudian ini berarti tugas kalian mengidentifikasi yang lain, nanti dicoba sendiri-sendiri. Selanjutnya ya, ini atom C yang ini dan seterusnya. Termasuk apakah dia primer, sekunder kah, tersier atau kuartener. Itu. Kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke hidrokarbon atau hidrokarbon. Oke. Nah, apa sih itu hidrokarbon? Nah, jadi hidrokarbon adalah senyawa atau compound containing carbon and hydrogen only. Jadi, senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, hanya 2 itu. Kita bisa bisa lihat dari namanya saja, hidrokarbon, hidro dan karbon. Berarti senyawa terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, hanya C dan H. Kita lihat ini. Ini salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang kita mempelajari klasifikasinya. Jadi berdasarkan susunan rantai karbonnya, hidrokarbon dibagi menjadi 2, alifatik dan aromatik. Nah, alifatik itu nanti yang kita pelajari lebih utama. Ada alkan, alken, dan alkin. Nah, sekarang kita masuk ke alken dulu. Ini masih pendahuluan ya. Jadi alken itu adalah hidrokarbon di mana semua ikatannya adalah single bond atau ikatan tunggal. Bisa kalian lihat ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah alkan. Alkan. Kemudian yang kedua ada alken. Nah, alken. Jadi ini hidrokarbon yang mengandung 2 ikatan karbon atau double bond. Bukan 2 ya. Rangkap. Nah, lebih tepatnya rangkap. Bisa kita lihat ya ini. Nah, di sini ada ikatan rangkap. Nah, ini adalah senyawa alken.
Nah, ini ya, yang terakhir yang kita pelajari nanti adalah alkin. Jadi hidrokarbon yang terdiri dari ikatan rangkap 3 atau triple bond. Nah, bisa kalian lihat contohnya di bawah. Ini 3 ya. Nah, baik alken maupun alkin semuanya tetap memiliki kaidah yang sama. Masing-masing atom C harus mengikat 4 gitu ya. Oke, nanti akan Miss jelaskan lebih lanjut di nanti. Oke, nah ini tambahan aromatik, tapi ini tidak kita pelajari sekarang, nanti bisa kalian pelajari di kelas 12. Aromatik itu adalah senyawa karbon yang biasanya terdiri dari benzen seperti ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya akan kita pelajari nanti di kelas 12. Oke, klasifikasi yang kedua berarti berdasarkan ikatan karbonnya. Itu hidrokarbon dibagi menjadi 2, saturated dan unsaturated. Nah, saturated itu artinya jenuh dan tidak jenuh. Jenuh berarti saturated itu hidrokarbon yang hanya terdiri dari ikatan tunggal antara karbon-karbonnya. Nah, jadi jenuh, kita namakan jenuh. Kenapa jenuh? Karena sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kan kalau jenuh bosan kan sudah susah ya. Nah, itu. Jadi ini berlaku untuk alkan. Saturated itu untuk alkan karena tadi ikatannya tunggal. Seperti itu. Kemudian unsaturated, jadi hidrokarbon yang terdiri dari multiple bond, bisa double bond, bisa triple bond, jadi bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, ini berlaku untuk alken dan alkin karena dia tidak jenuh, masih bisa dipecah-pecah lagi ikatannya, seperti itu. Cukup jelas ya untuk klasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke ini poin utama kita belajar tentang alkan. Nanti kita lanjutkan alken dan alkin, tapi kita pelajari alkan dulu. Nanti kalau dasarnya alkan sudah dapat, insya Allah untuk mempelajari alken dan alkin akan lebih mudah. Apa itu alkan? Jadi alkan itu adalah hidrokarbon jenuh, ya, saturated hydrocarbon containing only carbon-carbon single bond in their molecule. Jadi senyawa hidrokarbon jenuh yang hanya terdiri dari ikatan tunggal antara karbon-karbonnya. Seperti itu. Jadi alkan tadi ya, ingat tunggal. Nah, rumus umum dari alkan ini adalah CnH2n plus 2. Ini CnH2n plus 2. N ini melambangkan jumlah. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi ini adalah nomenklatur dari alkan. Jadi alkan nanti akhirnya diberi ane semua. Nah, ini ya. CH4 ada metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dan dekan. Nah, tadi rumus umum tadi CnH2n plus 2 kita gunakan untuk mempermudah kalian dalam menentukan senyawa alkan. Misalkan nih, karena kita punya jumlah atomnya C-nya 1, C kan CnH2n plus 2, berarti hanya berapa? Hanya kan 2n plus 2, 2 kali 1 2, 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, tadi C hanya jumlahnya 4. Kemudian kalau C-nya 2, bisa lihat kita ya, CnH2n, C-nya 2 berarti hanya 2 kali 2, 4, 4 tambah 2, 6, berarti C2H6, seperti ini. Nah, sama dengan selanjutnya C38 dan seterusnya. Nah, ini perlu kalian hafalkan. Nanti sama seperti untuk selanjutnya, alken dan alkin hanya diganti dengan akhiran. Makanya nanti kalian hafalkan ini dulu untuk alkan, nanti akan mempermudah kalian belajar untuk materi selanjutnya. Oke, kita ulang sekali lagi ya bersama-sama ya. Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dan dekan. Nah, kalian hafalkan ini, nanti insya Allah akan mempermudah kalian. Oke, cukup ini pertemuan kita hari ini. Tugas dari Miss Sofa akan Miss Sofa jelaskan nanti di Google Meet secara langsung. Oke, see you in next part. Semoga paham ya, nanti apabila tidak paham bisa ditanyakan ke Miss Sofa secara langsung. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.